Oke, update Outlook Euro JPY. Jadi kita update kondisi market di Euro JPY. Kita bisa lihat di time frame yang besar dulu untuk melihat potensi ke depannya karena harga ini sudah bergerak dalam kondisi uptrend yang cukup panjang ya. Jadi di tahun ini bisa teman-teman lihat juga trennya jelas bergerak dalam kondisi uptrend dan kenaikannya ini cukup kuat ya, cukup kuat. Ini untuk time frame weekly-nya. Jadi kita lihat dulu tren jangka panjangnya, yang mana ini masih bergerak uptrend. Lalu kita bisa turun satu time frame ke time frame daily untuk melihat pergerakan harga lebih detail lagi. Di time frame daily pun di sini kita bisa lihat cukup jelas harga bergerak dalam kondisi uptrend, dan untuk 1-2 bulan terakhir ini kenaikannya ada tekanan naik yang cukup kuat, yang lebih kuat dibanding kondisi kenaikan harganya di bulan-bulan sebelumnya ini. Jadi harga ini bisa kita lihat masih kuat naik. Lalu kita bisa turun lagi ke time frame yang lebih kecil lagi untuk mendapat pergerakan harga yang lebih detail lagi. Nah, di sini kita bisa lihat suatu pergerakan harga yang mana tren kecilnya, tren mingguannya itu sempat bergerak dalam kondisi downtrend ya di sini ya, tapi mulai uptrend lagi di sini. Dan ini pergerakan harganya ini kita bisa hubungkan level-level support yang terbentuk. Di sini kita bisa mendapat satu garis trendline yang bisa kita gunakan sebagai acuan kita melihat seberapa kuat tren naiknya di sini. Jadi selama trendline ini belum di breakout atau belum ditembus oleh pergerakan harga, maka kita bisa lihat kalau tren naiknya masih kuat. Nah, tapi jika ada pergerakan harga yang menembus trendline yang kita sudah buat di sini, maka ini bisa jadi suatu tanda tekanan turunnya mulai mendominasi. Ya, jadi momen kenaikannya itu mulai berkurang. Ya, kekuatan naiknya mulai berkurang kalau trendnya di breakout. Bukan tanda ganti tren, tapi tanda kalau tren naiknya ya, kekuatan tren naiknya mulai berkurang. Ya, kecuali sudah terbentuk satu kondisi di mana di time frame H4 mungkin kita lihat ada satu pergerakan harga yang membentuk swing high dan swing low yang lebih rendah. Itu kita katakan sudah ganti tren dari uptrend ke downtrend untuk tren mingguannya bisa. Tapi kalau baru breakout trendline saja maka belum valid untuk kita katakan ganti tren. Ya, jadi trendline ini membantu kita lihat momentum. Lalu saat ini gimana nih? Nah, saat ini kita bisa lihat harga masih kuat naik, belum ada tanda akan memantul turun atau akan mengalami penurunan, dan next target bisa jadi ke area 175.766 atau bahkan ke 176.356 sebelum ada pantulan turun lagi. Kenapa di level tersebut? Ya, karena ini bisa dibilang all time high, jadi kita bisa menggunakan Fibonacci untuk mengukur pergerakan harga ke depannya bisa naik targetnya sampai mana sebelum ada koreksi lagi ya, koreksi atau bahkan mungkin saja awal mula pergantian tren. Jadi yang diukur mana, kita ambil pergerakan terkininya di sini. Nah, kita bisa ukur dari sini ke sini mendapat satu level acuan ya, dan kita bisa ambil satu Fibonacci lagi. Nah, yang pertama yang ini tadi. Jadi next target bisa ke 2618 ya. Atau kalau kita mempertimbangkan tren besarnya, maka yang kita tarik bisa pergerakan ini. Jadi kita tarik dari sini ke sini sehingga didapat level 176.356. Jadi next target untuk pergerakan di daily ya, pergerakan jangka panjangnya bisa jadi naik ke sini sebelum dia ada koreksi lagi. Sementara kalau di tren mingguannya, resisten terdekatnya ada di sini sebelum ada pantulan turun ya, kemungkinan akan mantul turun di level tersebut. Nah, jadi ini bisa saja menjadi satu area di mana
ini menjadi target kenaikan harga sebelum mengalami koreksi setelah kurang lebih 1 bulan mengalami kenaikan yang cukup kuat di sini. Nah, mungkin untuk Euro JPY seperti itu. Ya, untuk Euro JPY seperti itu dulu, dan kedepannya kita bisa update lagi jika di time frame H4 ya. Jika time frame H4 harga sudah masuk ke area resistennya, atau sebelum masuk ke area resisten ternyata sudah ada tanda-tanda penurunan entah dari pola pergerakan harga di time frame H4 maupun pola candlestick yang terbentuk di time frame daily yang memang bisa dijadikan acuan yang cukup valid ya. Itu untuk Euro JPY. Jadi seperti ini dulu, dan nextnya kita bisa update lagi analisanya jika diperlukan. Oke, semoga membantu. NS Trade, we trade better.